Pelatih AC Milan, Stefano Pioli, mengakui jika Inter Milan tampil lebih baik dan efisien ketimbang timnya di leg pertama semifinal Liga Champions 2022/23, terutama di sepanjang babak pertama. AC Milan harus takluk dengan skor 0-2 dari rival sekotanya tersebut yang memicu komentar dari sang juru taktik, Stefano Pioli setelah pertandingan. Berlangsung di Stadion Giuseppe Meazza, tanggal 11 Mei tahun 2023, Nerazzurri yang berstatus sebagai tim tamu berhasil mencetak 2 gol cepat melalui pemain veteran, yakni Edin Dzeko dan Henry Mkhitaryan. Inter faktanya tampil lebih baik di babak pertama dan mencetak 2 gol, sedangkan Milan bermain lebih baik di babak kedua, namun gagal mencetak gol, ujar Pioli, seperti dilansir Football Italia. Inilah sepak bola di level ini. Inter lebih berkualitas dan lebih efisien di babak pertama, sementara kami membuat terlalu banyak kesalahan untuk level ini, lanjutnya. Hingga menit ke-7, Inter bahkan belum pernah melangkah ke area penalti kami, lalu mencetak gol di sepak pojok pertama. Jelas, kami seharusnya lebih berkonsentrasi. Kami menginginkan hasil yang berbeda, tapi kami harus tetap percaya, karena sebuah insiden bisa mengubah segalanya di leg kedua. Stefano Pioli tampak kesal dengan kepemimpinan wasit usai peluit akhir. Apa yang terjadi saat itu? Saya melihat banyak situasi 50-50 yang tidak dievaluasi dengan cara yang sama. Pertanyaan terbesar tentunya mengenai kondisi penyerang kunci Milan, Leao, yang mengalami masalah otot dan berharap bisa kembali beraksi di leg kedua. Kita lihat saja nanti. Dia tidak dalam kondisi apapun untuk bermain hari ini. Masih ada 6 hari lagi dan kami harap dia akan siap tampil. Mantan striker legendaris Inter Milan, Diego Milito, merasa Nerazzurri nyaris sempurna dalam kemenangan 2-0 Inter atas AC Milan. Berbicara kepada Amazon Prime, Milito memuji penampilan mantan timnya dalam kemenangan leg pertama semifinal Liga Champions. Inter telah menginjakkan satu kaki di final Liga Champions. Setelah mengalahkan FC Porto di babak 16 besar dan Benfica di perempat final, kemudian Inter menghancurkan AC Milan pada leg pertama semifinal di hadapan supporter Milan yang hadir. Ini bukanlah tugas yang mudah bagi Nerazzurri. Sementara itu, Milito merasa bahwa hanya sedikit yang bisa dilakukan Nerazzurri dengan lebih baik pada malam itu. Inter menunjukkan kepada Milan, bahwa mereka adalah tim yang lebih kuat dan juga memiliki skuad yang lebih dalam, ujar Milito seperti dilansir FC Internews. Inter memainkan pertandingan yang hampir sempurna. Inter adalah tim yang jauh lebih baik dan hanya membiarkan 2 tembakan tepat sasaran. Milito juga memberikan pendapatnya tentang mantan gelandang AS Roma Henry Mkhitaryan. Menurutnya, Mkhitaryan adalah pemain dengan mesin yang hebat, dan dia mencetak gol yang dapat memberikan ketenangan pikiran bagi Inter dalam pertandingan tersebut. Raksasa Liga Premier Inggris, Manchester United menunjukkan minat serius pada striker Inter Milan, Lautaro Martinez. Seperti diketahui, United selalu memiliki penyerang heroik selama bertahun-tahun, yang menjadi titik fokus mereka untuk bersaing meraih trofi bergengsi. Namun saat ini, tim besutan Erik ten Hag tidak memiliki penyerang andal, yang membuat mereka kesulitan menjadi tim yang disegani. Cristiano Ronaldo pergi ketika keadaan menjadi sulit. Wout Weghorst tidak lain hanya sebagai opsi sementara. Sedangkan striker lainnya, Anthony Martial kurang menggigit, hanya mencatatkan 9 gol di Liga dalam 3 musim. Oleh karena itu, mereka membutuhkan striker yang akan menjamin 20 gol plus dalam 1 musim,
dan Lautaro Martinez menjadi nama yang paling diinginkan oleh Erik ten Hag untuk mendongkrak kualitas lini serangnya. Menurut laporan dari Football Insider, Manchester United ternyata semakin aktif memantau situasi Lautaro Martinez di Inter. Bahkan, petinggi United kedapatan hadir di pertandingan leg pertama semifinal Liga Champions 2022/23, antara AC Milan versus Inter, untuk melihat langsung penampilan penyerang asal Argentina itu. Striker berusia 25 tahun tersebut, telah dikaitkan dengan kepindahan ke Liga Premier selama bertahun-tahun, karena penampilannya yang luar biasa di Serie A. Pasukan Erik ten Hag tetap berada di pasar untuk seorang striker di musim panas 2023 ini, demi berusaha menyeret mereka ke dalam perburuan gelar untuk musim depan. Victor Osimhen adalah nama lain yang dikaitkan dengan kepindahan ke United, namun ada kekhawatiran tentang catatan cederanya. Adapun Lautaro, ada keyakinan kesepakatan akan lebih mudah dilakukan karena Inter mungkin perlu menyeimbangkan pembukuan, terutama jika mereka gagal lolos ke Liga Champions musim depan. El Toro telah mencatatkan 23 gol dan 10 assist dalam 50 penampilan di semua ajang musim ini, dan dia dianggap sempurna untuk memperkuat pasukan United. CEO Inter Milan, BP Marotta menyatakan bahwa manajemen Nerazzurri berniat untuk mempertahankan pelatih klub, Simone Inzaghi dan Andre Onana untuk musim depan. Hal ini disampaikannya saat berbicara setelah dianugerahi penghargaan Order of Merit atas jasanya dalam bidang olahraga. 24 jam yang luar biasa bagi Nerazzurri, yang mengalahkan Milan dengan skor 2-0 di leg pertama semifinal Liga Champions 2022/23. Kami merasa senang, tapi bukan euforia karena kami memenangkan leg pertama dan belum lolos kualifikasi, kata Marotta. Performanya positif dan menjadi pertanda baik untuk pertandingan leg kedua yang harus kami hadapi dengan rasa hormat terhadap lawan. Saya telah melihat hasil leg pertama yang terbalik di masa lalu, Milan akan bersemangat. Jika Inter mencapai Grand Final Liga Champions musim ini, itu akan membantu meredakan beberapa kritik yang ditujukan kepada pelatih Inzaghi, terlebih lagi setelah memenangkan Supercoppa dan membukukan tempat di final Coppa Italia. Marotta ditanya secara khusus, apakah Inzaghi akan tetap menjadi pelatih klub musim depan. Saya kira begitu, kita tidak menilai seorang pelatih berdasarkan satu kejadian atau satu pertandingan, tapi dari cara kerja dan profesionalitasnya. Ada kekurangan kecil, bukan hanya untuk Inter, bahwa kami bukan protagonis di Serie A, di mana Napoli tampil luar biasa. Inter mendapat keuntungan finansial yang signifikan dari kampanye Liga Champions mereka, tetapi itu tidak akan mengubah pendekatan mereka di bursa transfer. Kami telah mengambil pendekatan berdasarkan keberlanjutan, termasuk Onana, Francisco Acerbi, dan Matteo Darmian, yang semuanya memberi pengaruh besar di lapangan, tetapi tidak pada keuangan kami. Sehubungan dengan Onana, yang didatangkan secara gratis telah dihargai 40 juta euro dan dikaitkan dengan kepindahan ke Manchester United dan Chelsea pada musim panas 2023 ini. Sulit memprediksi masa depan, tapi kami belum menerima tawaran apapun dan sang kiper ingin bertahan di sini. Kami tidak bermaksud untuk menempatkannya di pasar.